Salam Indonesia, salam Nusantara, salam semua bagi kita yang percaya kepada Kristus, salam bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, opung, emak, engkong, cece, dan mbah, kakek, dan semualah yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Mucho gusto, senang bertemu dengan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Paulus. Bagaimana Tuhan memanggil dia, dan kita akan lihat bagaimana dia melakukan pelayanan itu. Dan kemudian kita akan melihat juga apa sih tujuan dari Paulus melayani Tuhan. Maka kita akan baca dulu dalam Filipi 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Tentang kegiatan aku mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenarannya sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tema kita ada sore ini ialah tujuan hidup dari Paulus. Nah, jadi kita sudah membaca, kalau kita baca dari ayat 1, maka akan lebih jelas bagaimana Paulus prosesnya dalam mentaati hukum Taurat pada waktu itu, dan bagaimana pekerjaannya, bagaimana dia memiliki pengaruh, memiliki kuasa, memiliki semangat, dan orangnya cerdas, pintar, dan mumpuni lagi. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka perjumpaan yang dialami menuju Damsyik itu, sebelum kota Damsyik, itu mengubah pola pikirnya, pola tindaknya, pola bicaranya, sehingga dia mengalami satu terobosan yang dikerjakan oleh Yesus melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan Paulus. Dan kita sudah baca tadi apa yang menjadi tujuan daripada Paulus. Yang pertama dikatakan tujuan yang pertama dari dia adalah mengenal Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita melayani Kristus Yesus, kita tidak mengenal siapa Yesus itu, mungkin kita akan terombang-ambing. Karena dia sudah punya pengalaman bagaimana dia di agama lamanya dalam mempertuhankan atau mengalahkan yang disembah itu. Dan tetapi kehidupannya tidak membawa perubahan di dalam imannya, di dalam tindakannya, artinya, dan dalam perbuatannya. Karena dia juga melakukan hal-hal yang kasar, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang memaksakan kehendak. Bahkan kita baca tadi bahwa dia juga melakukan hal-hal kekerasan, penganiayaan. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus mengubah karakternya, mengubah hidupnya. Dari yang tadi keras menjadi lembut, dari yang tadi melakukan penganiayaan, terbalik dia. Ya, haleluya. Tetapi saya mau katakan, yang pertama dia mau katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Semakin kita mengenal siapa Yesus, semakin lembutlah hati kita, semakin kita sama seperti Dia nanti, karena ada seperti Dia. Nah, jadi umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Jadi kalau manusia kurang pengenalan akan Yesus, maka dia akan mudah terpatahkan, imannya akan mudah goyah, keraguan-raguan akan mudah datang kepadanya, kesangsian, kebimbangan, kekhawatiran akan dunia ini akan mudah datang kepadanya. Tapi kalau kita mengenal siapa Yesus,
Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, yang turut merasakan penderitaan kita, yang turut merasakan kesusahan kita, yang turut merasakan jerih lelah kita. Tetapi sebagai Tuhan, dia tetap membuktikan bahwa dia adalah Tuhan 100%. Walaupun di dalam kemanusiaannya dia merasakan penderitaan, dia lapar, dia menangis, dan dia harus mengerjakan segala tugas-tugas seperti yang ada dalam dunia ini. Jadi puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, mengenal. Jadi semakin kita mengenal Yesus yang adalah Tuhan, pemelihara kita, pelindung kita, penjaga kita, penguasa hidup kita, semakin kita akan lebih mencintai dia, lebih mengasihi dia, lebih menyerahkan diri kepada dia. Itu sebabnya penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia tidak rasakan itu, karena dia mengenal betul siapa Yesus itu. Jadi kalau Anda mengenal betul siapa Yesus itu, Anda tidak akan pernah beralih iman Anda. Kalau Anda mengenal siapa Yesus itu yang menjadi juru selamat itu, Anda tidak akan pernah meninggalkan dia oleh karena harta, oleh karena jodoh, oleh karena kekayaan, oleh karena kuasa, oleh karena pengaruh, oleh karena pangkat, oleh karena segala-galanya. Karena apa? Yesus lebih berharga dari semuanya. Paulus katakan, aku membuang sebab segalanya karena pengenalanku akan Yesus. Kuanggap sampah pengaruh itu, kuasa itu, kepintaran itu yang dia miliki, dianggap sampah karena pengenalannya kepada Kristus. Terlalu Yesus itu maha kasih, maha mulia, maha agung. Aduh, tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa terlukiskan. Tapi kita dapat merasakan setiap perbuatan Yesus, jejak-jejak Yesus di hati kita, di pikiran kita, yang senantiasa menguasai hati kita, supaya kita tetap sejalan dengan dia, seirama dengan dia, sekehendak dengan dia, sehati sepikir dengan dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan bahwa mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi dia memang pernah mati. Ada orang bilang, kok Tuhan kok mati? Tuhan tidak pernah mati, ya. Ingat, Tuhan tidak pernah mati. Tapi dalam tubuh kemanusiaannya, dia harus menggenapi hukum nature ini. Dalam tubuh kemanusiaannya, dia harus mati. Tetapi dia sudah bilang, pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan itu dia buktikan dalam ada ketika dia bangkit. Jurang maut, kematian tidak bisa menguasai dia. Dia pakai dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia telah membuktikan selama 40 hari dia berada, dan tidak kurang 8 kali pertemuan dengan para murid-muridnya atau wanita-wanita seperti Maria Magdalena, dan 2 kali dengan orang-orang banyak. Dan luar biasa Yesus itu. Kalau engkau mengenal kuasa kebangkitannya, maka engkau tidak akan pernah sama lagi. Sama seperti Paulus telah mengenal kuasa kebangkitannya, dia tidak pernah sama lagi. Dia tidak pernah lagi jadi penganiaya. Dia tidak lagi pernah menjadi pembenci-pembenci. Justru sebaliknya, dia mengasihi, dia melayani jemaat di Galatia, di Korintus, di Efesus, di mana-mana. Dia cinta kepada seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepadanya melalui kuasa kebangkitan, mengubah dia dari tadinya keras menjadi lembut, dari tadinya benci menjadi penuh kasih. Kalau ada orang menerima kuasa kebangkitan Yesus, katanya, tapi tidak merasakan perubahan, caci maki masih tetap keluar, kata sumpah serapah masih tetap keluar, hidup dalam perselingkuhan masih tetap dijalankan, mabuk masih tetap mabuk, berzina masih tetap berzina, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kotor, penipuan masih tetap dilakukannya. Dengar! Kuasa kebangkitan Yesus mengubah kehidupanmu, mengubah engkau menjadi baru dalam dia, menjadi baru dalam kehendaknya, menjadi baru dalam tuntunan Allah. Itu sebabnya Paulus katakan, aku mau mengenal kuasa kebangkitannya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Karena dengan demikian dia merasakan dan menikmati seluruh kebaikan Allah yang luar biasa itu. Puji nama Tuhan. Jadi kenali kuasa kebangkitan Allah dan nikmati kuasa kebangkitan itu dalam kehidupanmu, sehingga engkau
Oh, tadi saya suka berkata-kata kotor, kok sekarang nggak lagi. Dulu saya suka mencaci maki, oh sekarang nggak lagi. Dulu saya suka menipu orang, sekarang nggak lagi. Nah, itu baru terjadi terobosan, dan akan lebih banyak lagi terobosan-terobosan yang akan Tuhan lakukan melalui kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, engkau punya kuasa untuk itu, punya kuasa kebangkitan untuk menolong dirimu, memberkati dirimu, menjaga dirimu dengan kuasa itu. Karena apa? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tidak usah khawatir, dia omnipotent, dia omnipresent, dia omniscience, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Wah, kalau dia omnipotent, maha kuasa, apa yang nggak bisa dikerjakan dengan kuasa kebangkitan itu? Semua bisa. Apa yang tidak mungkin? Mungkin bagi Allah, mungkin bagi orang percaya. Jadi miliki kuasa kebangkitan itu. Yang ketiga dikatakan mengenal atau menghayati kuasa persekutuan dengan kematian, dengan penderitaannya. Ini memang agak unik ya. Orang tidak suka menderita, nggak suka. Tapi kita tahu bahwa dia dikatakan yang ke-10 tadi dikatakan bahwa persekutuan dalam penderitaannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mengenal persekutuan dalam penderitaannya itu nggak banyak orang mungkin. Orang kan maunya senang-senang. Tapi semakin kita mengerti mengapa Yesus mati untuk dosa-dosa manusia, itu bisa membuat kita lebih sadar diri. Mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya hanya untuk orang yang tak berguna ini, hanya sebagai orang sampah-sampah ini. Mengapa dia rela mati di kayu salib hanya menggantikan kita yang orang berdosa. Seharusnya kitalah yang ada. Dia ingin mengerti, akan mengenal persekutuan dengan penderitaannya. Dan Anda bisa saksikan bagaimana dia sungguh-sungguh mengalami itu. Yesus mengalami hukuman, ya, yang luar biasa. Anda saat dia dihukum 40 kali cambukan. Jadi itu kalau sekali cambukan itu luar biasa hebatnya. Sekali ditarik itu daging pun ikut. Itu sebabnya Alkitab mengatakan wajahnya pun tidak dikenali lagi, karena begitu rupa dari atas mahkota duri, dari apa cambukan-cambukan, sehingga semua tubuhnya penuh dengan darah. Dan Paulus mengalami 5 kali. Tapi dia tidak sanggup untuk mengatakan 40 kali, cukup 39 kali, tapi 5 kali. Banyak kali dia mengalami kesusahan, banyak kali dia mengalami penderitaan, dirampok, dianiaya, disakiti, disalah mengerti, tapi dia tetap tidak membalas. Ini yang mau saya katakan, mungkin inilah yang paling sulit bagi orang percaya untuk dilakukan, ya, paling sulit. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan terus menguatkan kita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pengenalan akan persekutuan dengan penderitaannya ini, berarti Tuhan punya tujuan supaya kita bisa menjadi penghibur-penghibur. Kata firman Allah, mengapa kita mengalami banyak kesusahan? Supaya kita bisa, dan kita keluar oleh karena kuasa Tuhan, karena kuasa Allah, atau kuasa Roh Kudus, atau kuasa kebangkitannya itu. Maka dikatakan oleh firman Allah supaya kita bisa menjadi penghibur bagi yang lain. Jadi itulah sebabnya kenapa orang-orang percaya diminta untuk terus tabah dalam menghadapi persoalannya, sekalipun dalam penderitaannya, bersabar menanti pertolongan Tuhan, waktunya Tuhan dalam menolong orang-orang kekasih-kasihnya yang mengalami penderitaan. Yang keempat dikatakan adalah serupa dengan Kristus. Nah, ini lagi yang paling apa lagi? Kalau tadi sukar, ini paling sukar. Karena apa? Serupa dengan Kristus itu nggak gampang. Serupa dengan Kristus, kasihnya, kesuciannya, kedewasaan rohaninya, dan kehebatannya, hikmatnya, waduh, pelayanannya, belas kasihannya, kasihnya yang begitu luar biasa. Nggak mungkin
Tapi kata Yesus dengan jelas, firman Allah berkata, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi kalau dari acuan itu, Matius 5 ayat 48 itu, mungkin kita akan bisa sempurna. Tetapi kita punya firman, punya Allah, punya Yesus, punya Roh Kudus, punya kuasa kebangkitan yang sudah diberikan bagi kita. Jadi serupa dengan Dia dalam kematiannya itu bukanlah sesuatu yang mudah. Betul-betul ya pasrah dalam menghadapi kehidupan ini. Makanya kenapa orang Yahudi menolak Dia? Kenapa orang Yahudi menolak Dia? Karena Yesus tidak seperti yang diharapkan, yang harus bawa pedang memerangi. Dia tidak. Dia menghadapi dengan cinta kasih, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan pertolongan. Wah, Dia mati bukan karena kesalahannya, Dia mati karena dosa-dosa manusia. Wah, luar biasa itu. Tapi dari disitulah Dia menikmati segala kuasa itu. Makanya ketika kita menyerupai dengan kematiannya, ya sebenarnya mau saya katakan, kita tidak ada lagi, yang ada itu adalah Kristus. Makanya Paulus katakan, memang aku hidup, tapi hidup dalam anak domba, dalam iman kepada Dia yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Waduh, kadangkala kalau saya merenungkan ayat ini, Tuhan tolonglah supaya aku bisa serupa dengan Engkau. Memang bukan, jujur saya mau katakan, bukan sesuatu yang mudah untuk serupa dengan Kristus. Tidak semudah saya berkata-kata, tidak semudah saya mengucapkannya, tidak. Tapi yang mau saya katakan, firman Allah, tujuan dari Paulus adalah serupa dengan kematian Yesus Kristus. Jadi kalau serupa artinya Paulus sudah tidak punya hak lagi atas hidupnya. Paulus sudah tidak punya hak lagi atas napasnya. Sebab dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Sudah menyerahkan kepada Allah. Makanya kan pernah Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di lain ayat sebelumnya dikatakan, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu kata Yesus. Apakah Paulus tidak mengalami pergumulan sama? Tapi dia sudah mengatakan dengan satu jelas, I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. I have finished the race. Aku telah mengakhiri perlombaan. Dan kemudian dikatakan, I have kept the faith. Aku telah memelihara iman sampai pada kematiannya. Dan puji nama Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Tujuan daripada Paulus adalah mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitanmu, mengenal persekutuan dengan penderitaanmu, dan serupa dengan kematianmu. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami umatmu, gerejamu dapat belajar seperti apa tujuan daripada Paulus, sehingga semangat kami dalam melayani Tuhan, semangat kami dalam menginjil boleh terus berapi-api dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Juga salah satu sarana yang kami pakai ini Bapa di surga, Tuhan mau berkati, Tuhan tolong. Begitu banyak pengguna-pengguna internet yang ada berseliweran Tuhan. Biarkan mereka mungkin sedang mencari sesuatu dan tentang kehidupan ini. Pertemukan mereka dengan kebenaran-kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu, oleh kami, rekan-rekan YouTuber Tuhan Bapa di surga dalam penginjilan melalui media ini. Tuhan memberkati, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah bangsa dan negara kami, ditolonglah bangsa dan negara kami, presiden kami, wakil presiden
diberkati, para menteri diberkati, para pejabatnya diberkati, juga Tuhan Yesus, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW semua diberkati, gereja-gereja Tuhan harus diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami tetap yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami lakukan perkara-perkara yang besar, dan seluruh sidang jemaat Tuhan diberkatilah mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir dalam nama Yesus. Dan segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kanker disembuhkan, darah tinggi dinormalkan kembali dalam nama Yesus, dan gagal ginjal, stroke dipulihkan dalam nama Yesus, jantung dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, melakukan dalam kehidupannya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang ingin lain lakukan padamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. I can do all things through Him. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.